Episode 690 dengan judul Cium. Sejak Lin Ming pergi dan Divine Phoenix Island mengalami bencana demi bencana, Mu Qianyu telah membayangkan berkali-kali dalam benaknya seperti apa reuninya dengan Lin Ming. Dalam mimpinya yang paling ideal, itu tidak lebih dari Lin Ming yang kembali lebih kuat. Dia akan kembali padanya, membantunya menahan langit, melindunginya dari angin dan hujan, dan melakukan yang terbaik untuk membalikan keadaan. Namun, ini hanyalah keinginannya. Ketika Lin Ming pergi, dia hanya berada di alam Xiantian. Adapun Xuan Wuji, dia akan segera mencapai tahap keempat penghancuran kehidupan. Jika hanya 10 tahun yang singkat, bahkan jika bakat Lin Ming jauh melampaui semua orang di benua tumpahan langit, seorang jenius yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno, masih tidak mungkin untuk mencapai tingkat yang begitu hebat. 10 tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk pertumbuhan seorang master top. Selain itu, ada kemungkinan potensi Lin Ming akan habis. Bagaimanapun, ada banyak variabel dalam pertumbuhan seorang jenius. Hanya karena mereka adalah bintang baru di masa muda mereka tidak berarti mereka benar-benar akan menjadi master top di masa depan. Apa yang dipedulikan Mu Qianyu bukanlah tingkat kekuatan yang bisa diperoleh Lin Ming, tetapi apakah dia akan dapat kembali dengan selamat atau tidak. Dengan kepribadian Lin Ming, dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang akan mengundurkan diri menjadi biasa-biasa saja. Dalam perjalanan yang dia lakukan sendirian ini, dia pasti akan memasuki segala macam alam mistik dan zona bahaya. Risiko dan bahaya yang akan dia hadapi bisa dibayangkan. Mu Qianyu takut jika Lin Ming pergi, dia tidak akan pernah mendengar kabar darinya lagi. Kalau begitu, dia akan benar-benar binasa karena kesedihannya yang mencekik. Dia sangat menantikan untuk bertemu setelah janji 10 tahun ini. Tetapi pada saat yang sama dia juga takut. Dia takut 10 tahun dari sekarang dia akan pergi ke Gunung Thunder Crash untuk menunggu sesuatu yang hanya mimpi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu 2,5 tahun, Lin Ming benar-benar akan muncul di depannya dengan baik dan aman. Dibandingkan saat dia pergi, penampilannya tidak banyak berubah. Hanya saja temperamen dan aura yang terungkap di antara alisnya berbeda dari sebelumnya. Dia telah mengalami banyak perubahan besar, dan udara di sekitarnya tampak jauh lebih tajam dan lebih ganas daripada sebelumnya. Meskipun temperamennya berbeda, dia masih mengeluarkan perasaan akrab yang tak tertandingi yang benar-benar membuktikan bahwa itu adalah dia. Tanpa keraguan, jiwa Mu Qianyu bergetar. Kali ini, dia tidak lagi peduli tentang apa yang dia alami atau seberapa kuat dia. Sebuah pikiran bergema berulang kali di benaknya. Dia kembali. Dia telah kembali dengan selamat. Mu Qianyu menutup mulutnya. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi pada saat dia melihat Lin Ming, semua keluhan dan kesedihan yang dia derita selama 2,5 tahun terakhir ini, semua tekanan yang harus dia tanggung, semua itu sepertinya terhanyut dari hatinya. Saat dia melihat Lin Ming, hati dan pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan air mata. Apakah ini mimpi? Lin Ming berhenti beberapa puluh kaki di depan Mu Qianyu. Tidak satu pun dari mereka berbicara. Ketika Lin Ming pertama kali melihat Mu Qianyu, itu seperti jiwa mereka terhubung, menyatu, memungkinkan dia untuk mengalami semua yang dia rasakan. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan dan kerapuhannya. Dia bisa merasakan bahwa dinding yang dia dirikan untuk menopang dirinya sendiri telah runtuh. Semua emosinya mengalir keluar darinya. Lin Ming merasa beruntung. Dia senang dia kembali lebih awal. Kalau tidak, jika 7,5 tahun berlalu lagi, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Dia tanpa sadar membuka lengannya, ingin memeluknya. Tapi, dia benar-benar berhenti di tengah jalan, sedikit kaku. Cintanya terhadap Mu Qianyu berbaur dengan rasa hormat. Perasaan yang berasal dari temperamen dunia lain Mu Qianyu, yang tampaknya menentang dinodai atau dihujat oleh siapapun. Ini juga alasan Lin Ming menyebut Mu Qianyu sebagai nonamu dan kakak magang senior. Namun, Lin Ming tidak berpikir bahwa saat dia membuka lengannya, dia akan melihat kilatan merah di depannya. Dan tiba-tiba tubuh yang hangat dan harum datang ke pelukannya. Lengan halus seperti ular yang melilit punggung dan leher Lin Ming. Mu Qianyu tampaknya menghabiskan semua kekuatannya saat dia memeluk Lin Ming tanpa syarat, seolah dia ingin menggabungkan tubuhnya ke dalam tubuhnya. Lin Ming bahkan bisa merasakan sedikit sakit dari punggungnya karena kekuatan kedua lengan itu. Tahan aku, Mu Qianyu berbisik ke telinga Lin Ming, seolah-olah dia takut dia akan menghilang begitu dia melepaskannya. Lin Ming memeluk Mu Qianyu. Saat dia mengusap punggungnya, dia bisa merasakan tubuh halus dan lembutnya melalui kain sutra pakaiannya. Saat mereka berpegangan satu sama lain tanpa ruang di antara mereka, dia bisa merasakan sentuhan payudara wanita cantik di dadanya sendiri.
Keharuman ringan seorang wanita memenuhi inderanya. Dia bisa mendengar detak jantung Mu Qianyu dan merasakan napasnya. Perasaan luar biasa semacam ini memiliki kehangatan yang lembut dan menawan tak tertandingi. Sejak 3 hari yang indah di Gunung Thunder Crash, Lin Ming tidak memiliki kontak intim dengan Mu Qianyu. Pada saat ini, di seluruh dunia seolah-olah hanya mereka berdua yang ada. Dalam keheningan pegunungan, saat bintang-bintang berkilauan di langit malam, kedua hati mereka yang kesepian sepertinya saling mendukung. Mu Qianyu diam-diam jatuh ke pelukan Lin Ming. Sejak dia lahir sampai sekarang, dia tidak pernah merasa rapuh atau bahagia seperti dia hari ini. Dia ingin memeluk Lin Ming dan menempatkan semua yang dia miliki dengannya. Dalam sekejap ini, yang dia rasakan hanyalah dia. Hujan atau angin atau bencana apapun, tidak ada masalah lagi. Keduanya berpelukan selama 1/4 jam penuh. Saat air mata Mu Qianyu akhirnya berhenti mengalir, dia berkata dengan suara pelan, "Aku merindukanmu." Kata-kata sederhana ini, tanpa hiasan, sebenarnya berisi semua perasaannya, yang sebenarnya selama 2,5 tahun terakhir ini. "Aku tahu," Lin Ming dengan lembut berkata, saat dia melihat ke bawah. Dia bisa melihat Mu Qianyu menatapnya. Air mata sebening kristal masih bersinar di sudut matanya, berkilau seperti perak bercahaya di bawah sinar bulan. Seperti mutiara cerah yang mekar di laut dalam. Di bawah sinar bulan yang dingin ini, dengan wanita cantik ini menatapnya, segalanya tampak kabur seolah-olah itu adalah mimpi yang sempurna. Lin Ming merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia memeluk wajah Mu Qianyu di tangannya. Dia berhenti untuk beberapa saat. Lalu, dia menciumnya. Tubuh Mu Qianyu bergetar. Dunia memudar. Lengannya langsung mengencang di sekitar tubuhnya dan seluruh tubuhnya tampak melunak ke dalam tubuhnya. Dia memejamkan mata saat bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Tenggelam dalam jurang ciuman yang dalam ini. Ini adalah ciuman pertama Lin Ming. Dan itu juga ciuman pertama Mu Qianyu. Dia dengan rakus menggigit bibir merah ceri, menghisap ujung lidahnya yang basah sampai seluruh tubuh Mu Qianyu menggigil. Baru saat itulah mereka berdua dengan enggan melepaskan diri dari satu sama lain. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Lin Ming berbisik di telinga Mu Qianyu. Kata-kata ini bukanlah kata-kata penghiburan yang kosong. Ini adalah sumpah. Sumpah yang dia buat dari kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Selama dia ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Mu Qianyu tidak bisa lagi membedakan kata-kata ini sekarang. Dia memberikan teriakan lembut kesenangan saat wajahnya memerah karena darah. Pipinya tampak seperti buah persik yang matang sekarang. Cukup basah sehingga bisa meneteskan air hanya dengan sedikit sejumput. Dia dengan lembut menuangkan dirinya ke dada Lin Ming, membiarkan seluruh tubuhnya membebani bahu Lin Ming. Nafasnya tertahan di dadanya dan dia menghembuskan napas. Sejak Mu Qianyu masih muda, dia jarang berhubungan dengan pria di Divine Phoenix Island, Jeti. Dia tidak terbiasa dengan hubungan antara pria dan wanita di dalam Gunung Thunder Crash. Meskipun itu adalah waktu yang ambigu, itu hanya kesempatan pertemuan yang Mu Qianyu miliki dengan Lin Ming. Tidak mungkin hatinya terpengaruh. Pertemuan ambigu semacam itu telah membuatnya malu dan malu. Terpesona oleh Lin Ming. Tidak seperti sekarang, di mana jantungnya berdebar-debar dan dia tidak bisa menghentikan tindakannya. "Kakak magang senior, bagaimana Xing Xuan dan orang tuaku?" Lin Ming tiba-tiba bertanya. Selain Mu Qianyu, kekhawatiran terbesarnya adalah Qin Xing Xuan dan orang tuanya. Mu Qianyu berkata, ketika Divine Phoenix Island dihancurkan, sekte itu berada dalam situasi yang sangat genting. Tuan sekte yang terhormat bertanya kepada murid-murid dari Pulau Phoenix, "Suci, apakah mereka bersedia atau tidak untuk pergi ke istana mendalam?" Ying Yang, banyak murid tingkat bawah pergi karena ini. Dan untuk Xing Xuan, dia awalnya ingin ikut dengan kami. Tapi saya khawatir dia mungkin mengalami kecelakaan jika dia tinggal bersama kami. Aku mengaturnya untuk diam-diam pergi ke negara Vanadi, wilayah 5 elemen di mana orang tuamu juga tinggal. Untuk kultivasi seorang seniman bela diri, mereka membutuhkan tanah spiritual, sumber daya, susunan latihan, dan sebagainya. Biasanya, seorang seniman bela diri tidak akan pergi ke negara Fana. Tapi, Mu Qianyu percaya bahwa yang paling dibutuhkan Qin Xing Xuan bukanlah kultivasi, tetapi untuk terus hidup dalam damai dan aman. Jika Qin Xing Xuan pergi ke negara Fana, maka dengan kekuatan alam hotiannya, itu cukup untuk menjamin keselamatan dirinya dan orang tua, Lin Ming. Adapun wilayah setan Laut Selatan, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar satu seniman bela diri alam hotian yang tidak diketahui, lebih dari 1 juta mil jauhnya. Begitu, mendengar bahwa Qin Xing Xuan dan orang tuanya aman, Lin Ming menghela nafas lega. Selama mereka aman dan hidup, maka itu luar biasa. Adapun segala sesuatu yang hilang,
itu bisa diambil kembali. Pada saat ini, Mu Qianyu akhirnya menemukan kultivasi. Lin Ming, matanya melebar saat dia berkata dengan tidak percaya. Lin Ming, kamu telah menerobos ke Revolving Core. Iya, beberapa hari yang lalu saya membuat terobosan yang beruntung. Ini, Mu Qianyu menutup mulutnya, kaget tanpa berkata-kata. 2,5 tahun yang lalu, Lin Ming berada di alam Xiantian awal. Setelah pergi untuk waktu yang singkat, dia benar-benar berhasil menerobos ke inti berputar. Dan melihat dantian Lin Ming, energi dikumpulkan. Energi asal padat, dan pusaran samar bisa terlihat samar-samar. Ini bukan inti berputar biasa. Meskipun Mu Qianyu juga berada di ranah inti berputar, ini terlalu berbeda dibandingkan dengan Lin Ming. Bagaimana bisa? Ini secepat itu. Dengan bakat Mu Qianyu, dia menerobos ke alam Xiantian ketika dia berusia 22 tahun dan kemudian ke inti berputar ketika dia berusia ke-30. Ini membutuhkan waktu 8 tahun penuh. Tapi, Lin Ming hanya menggunakan 2,5 tahun. Dan dia bahkan belum berusia 21 tahun. Ketika Mu Qianyu seusia Lin Ming, dia hanya berada di puncak alam Houtian. Ini hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan hanya sebagai bakat setingkat kaisar. Lin Ming, seberapa kuat kamu sekarang? Mu Qianyu bertanya dengan mata lebar. Ketika Lin Ming pergi, dia berada di alam Xiantian awal dan Mu Qianyu berada di alam Xiantian yang ekstrim. Perbedaan antara kekuatan mereka tidak terlalu besar. Sekarang Lin Ming telah melompati seluruh batas. Dengan semua alasan, dia harus memiliki kekuatan setidaknya sama dengan Master Inti Revolving terlambat. Atau mungkin dia bahkan bisa membandingkannya dengan pembangkit tenaga, penghancur kehidupan yang paling lemah. Lin Ming secara alami tidak perlu menyembunyikan apapun dari Mu Qianyu. Saya tidak terlalu yakin apa batasan kekuatan saya. Ini hanya perkiraan kasar. Tapi aku bisa membunuh master penghancur kehidupan tahap pertama. Adapun Xuan Yukie dan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap kedua lainnya, saya mungkin belum cocok dengan mereka. Kamu bisa membunuh pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama? Jantung Mu Qianyu melonjak. Kekuatan Lin Ming jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Sebenarnya, penghancuran kehidupan sama dengan inti berputar yang ekstrim. Itu adalah panggung yang sangat spesial di dalam ranah inti berputar. Untuk seniman bela diri penghancuran kehidupan, esensi sejati mereka juga terletak di inti berputar dantian mereka. Hanya karena mereka mengalami pembentukan kembali dan transformasi tubuh dan dantian mereka sehingga kekuatan seniman bela diri penghancuran kehidupan jauh melampaui yang dimiliki oleh seniman bela diri inti berputar. Jika Lin Ming bisa membunuh seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama, apa yang akan terjadi begitu dia mencapai penghancuran kehidupan? Saat Mu Qianyu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jika Lin Ming bisa membunuh seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama, dia melihat ke arah Lin Ming. Ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia bertanya. Lin Ming, 10 hari yang lalu, orang yang menjarah dan menghancurkan wilayah setan Laut Selatan. Itu tidak mungkin Anda benar. Episode 691 dengan judul Malam Kehangatan Lembut. Dalam rumor yang didengar Mu Qianyu, yang disebut putra mahkota kerajaan, Ilahi memiliki kekuatan untuk membunuh seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama. Sendiri, dia menggerakkan wilayah setan Laut Selatan. Mengguncang dunia mereka, dia membunuh lebih dari 1.000 murid daerah setan Laut Selatan dan memaksa Xuan Yukie ke dalam keadaan yang menyedihkan di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Dan sekarang dia bertanya pada Lin Ming karena kedua kekuatan mereka tampak serupa. Kebetulan seperti itu pasti membuat Mu Qianyu mengasosiasikan mereka. Mendengar pertanyaan Mu Qianyu, Lin Ming sedikit terkejut. Dia tidak pernah mencoba menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Dia berasumsi bahwa orang-orang di Divine Phoenix Island sudah tahu tentang dia. Tapi sekarang tampaknya wilayah setan laut selatan telah menyiapkan blokade semua berita. Takut Quilzen besar, naga banjir hitam, atau sekte kelas 5 lainnya akan mencoba dan mengambil bagian dalam bagian Lin Ming. Berpikir tentang ini, Lin Ming hanya mencibir. Wilayah setan laut selatan mengira dia adalah domba yang akan disembelih. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan mereka sudah akan dihancurkan sebelum mereka bisa mencicipi dagingnya. Lin Ming berkata kepada Mu Qianyu, kakak magang senior, saya kembali ke wilayah Cakrawala Selatan 1 bulan yang lalu, namun saya tidak dapat menemukan Anda. Saya mengetahui bahwa Divine Phoenix Island telah dihancurkan, dan dalam kesedihan, saya pergi ke Divine Phoenix Island untuk mencari petunjuk. Di sana, saya menemukan bahwa daerah setan Laut Selatan telah mendirikan cabang. Pada saat itu, saya tidak tahu kemana Anda pergi.
Jadi saya membunuh penatua cabang di sana untuk menyelidiki jiwanya. Hasilnya adalah aku bahkan tidak mendapatkan kabar apapun tentangmu dan malah membawa Xuan Yukie dan Giant Leviathan untuk datang mengetuk pintuku. Adapun masalah setelah itu, saya yakin Anda sangat sadar. Kata-kata Lin Ming tampak bersahaja. Tetapi Mu Qianyu sudah benar-benar bingung. Dewa kematian Pulau Phoenix ilahi yang telah membunuh 3 tetua penghancur kehidupan, mencuri Giant Leviathan dan bahkan membunuh jalannya ke wilayah setan Laut Selatan. Semua peristiwa luar biasa ini datang dari tangan Lin Ming. Bertualang adalah satu masalah. Tetapi mendengar Lin Ming mengkonfirmasi kecurigaannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lin Ming, kamu, Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa. Sebelum ini, Mu Yu Huang dan semua orang berharap Lin Ming akan dapat kembali dalam 10 tahun dan mengangkat surga untuk Pulau Phoenix. Ilahi mereka, bagi Mu Qianyu, ini sudah tampak seperti kemungkinan yang sangat dibesar-besarkan. Bagaimanapun, 10 tahun dari sekarang, Lin Ming akan berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Masih akan sulit bagi seseorang yang begitu muda untuk menghadapi sekte kelas 5 sendirian. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 2,5 tahun yang singkat, Lin Ming tidak hanya akan kembali, tetapi sepenuhnya membalikan seluruh wilayah setan Laut Selatan. Apa yang dialami Lin Ming dalam 2,5 tahun ini? Bakatnya jauh lebih menakutkan daripada saat dia keluar melalui jalur transmisi. Pada saat itu, jika putra mahkota kerajaan, ilahi atau putra surga kesayangan lainnya dapat dibandingkan dengan Lin Ming, maka bagi Lin Ming saat ini, putra mahkota atau putra suci seperti itu bahkan tidak akan dapat menyentuh ujung celananya. Harus diketahui bahwa putra mahkota kerajaan ilahi dilaporkan berusia hampir 30 tahun. Bagi seorang pemuda berusia 30 tahun untuk dapat mengubah seluruh perang Laut Selatan hanya dengan kekuatannya sendiri sudah sangat mengejutkan. Dan Lin Ming baru berusia 20 tahun. Itu seluruh 10 tahun muda. Ini adalah perbedaan 10 tahun dalam bakat dan ini bahkan jika dibandingkan dengan putra mahkota kerajaan ilahi. Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa kepada Lin Ming. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia bergumam, Lin Ming, apa yang telah Anda lalui selama 2,5 tahun ini? Memikirkan pengalamannya selama 2,5 tahun terakhir ini, Lin Ming juga dipenuhi dengan emosi. Selama ini, hampir setiap hari dipenuhi dengan pikiran tentang kematian dan pertempuran. Ceritanya panjang, ayo pergi ke tempat lain dan perlahan aku akan memberitahumu. Lin Ming tidak berencana menyembunyikan apapun dari Mu Qianyu. Dia ingin memberitahu Mu Qianyu tentang semua yang dia alami di benua iblis suci. Tidak peduli seberapa kuat dan stabil keinginan Lin Ming. Jika dia bertempur di tepi bahaya terlalu lama, dia akan tetap menumpuk terlalu banyak ketegangan di saraf dan pikirannya. Apa yang dia inginkan adalah waktu untuk bersantai dan untuk bisa curhat kepada seseorang yang mengerti dia bahwa dia sangat percaya. Ayo pergi ke kabinku, tepat di bawah tebing gunung. Saat Mu Qianyu berbicara di sini, wajah cantiknya bersinar dengan rona merah seperti cahaya matahari terbenam. Little Swallow Mountain tidak memiliki bangunan apapun di atasnya. Kabin adalah tempat tinggal sementara yang didirikan untuk para murid Divine Phoenix Island. Selain pelataran untuk pertemuan dan bisnis resmi lainnya, tidak ada konstruksi skala besar lainnya. Mu Qianyu tidak ingin membawa Lin Ming ke aula pertemuan. Jadi, tempat terbaik tentu saja adalah kabinnya sendiri. Untuk mengundang Lin Ming ke kamar tidurnya sendiri di tengah malam benar-benar sedikit mencurigakan. Tapi, memikirkan tentang hubungan di antara mereka, ini bukanlah sesuatu yang aneh. Seorang seniman bela diri yang selalu bertindak sesuai dengan hati dan tujuannya sendiri sama sekali tidak peduli dengan gosip dari orang lain. Berpikir seperti ini, Mu Qianyu juga menjadi tenang, menjadi lebih percaya diri. Tanpa menunggu jawaban Lin Ming, dia langsung melompat ke bawah tebing. Angin yang bertiup menuruni gunung menyebabkan pakaian sutra Mu Qianyu berkibar tertiup angin. Lin Ming terkejut sesaat sebelum dia mengikutinya. Perasaan bahagia yang aneh melonjak di dalam hatinya. Jika Mu Qianyu tidak merasa bahwa dia miliknya, dia tidak akan pernah membuat undangan seperti itu. Tebing itu hanya setinggi beberapa ratus kaki. Mereka tiba di dasar tebing dalam sekejap. Di malam gunung burung walet kecil, langit menjadi hitam seperti tinta, dan bintang-bintang menyilaukan ke langit yang luas. Di dasar tebing, angin pegunungan menyapu tanah berumput seperti ombak yang bergelombang. Suara serangga ada di mana-mana dan udaranya bersih dan segar. Berjalan di gunung seperti itu, suasana hati seseorang akan sangat tenang. Melangkah melewati rumput lembut, Mu Qianyu dan Lin Ming segera mendatangi sekelompok kabin. Daerah ini adalah salah satu tempat dengan sumber energi surga dan bumi terkaya di seluruh Gunung Walet Kecil.
Tidak hanya kabin Mu Qianyu di sini, tetapi juga kabin Mu Bingyun, Mu Yu Huang, dan Mu Fengxian. Persepsi seorang seniman bela diri sangat sensitif. Saat Lin Ming dan Mu Qianyu berjalan mendekat tanpa niat menyembunyikan diri, semua orang secara alami merasakan keduanya. Namun, mereka semua memiliki pemahaman yang matang dan diam-diam tentang situasi tersebut dan karenanya, tidak ada yang keluar untuk menyambut mereka. Diam-diam melihat kelompok kabin ini, Mu Qianyu tiba-tiba merasa sangat malu. Awalnya dia tidak berpikir ini masalah besar, tetapi sekarang dia berada dalam situasi ini. Mu Qianyu mulai memiliki hati nurani yang bersalah, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang nakal. Tidak ada kabin tambahan. Jadi kamu harus tinggal di sini bersamaku malam ini. Mu Qianyu dengan canggung berkata saat dia membuka pintu kabin. Secara alami, Lin Ming tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang konyol pada saat ini seperti Duan Mukun dan yang lainnya tinggal di perahu roh. Dan sebenarnya ada banyak ruang di sana. Bukankah itu hanya akan merusak kesenangannya? Setelah dia menenangkan suasana hatinya, dia menginjakan kaki di kamar Mu Qianyu. Tata letak kabin Mu Qianyu sangat sederhana. Furnitur kayunya baru diukir dan bahkan belum dipanggang dengan api. Itu mempertahankan sebagian besar kelembapannya, mengisi seluruh kabin dengan aroma ringan kulit kayu. Kabin itu terdiri dari satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Ada rak buku sederhana di ruang tamu, dan di rak buku ini ada beberapa jenis slip giok dan lusinan buku yang tampak kuno. Di kamar tidurnya ada tempat tidur kayu besar. Di sisi tempat tidur ada satu set laci kecil, dan di set laci ini ada botol giok kecil dengan bunga burung vermilion mekar di dalamnya. Sebenarnya, semua harta benda seorang seniman bela diri bisa ditempatkan di cincin spasial mereka. Apapun yang ditempatkan di ruangan ini ada di sana untuk dekorasi. Apakah itu terlalu sederhana? Mu Qianyu dengan ragu bertanya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memasuki kamarnya. Bahkan ketika mereka berdua tinggal di Divine Phoenix Island, Lin Ming belum pernah memasuki kamarnya sebelumnya. Perasaan gugup ini agak aneh. Itu bagus, Lin Ming dengan ringan berkata, merasakan suasana canggung. Ceritakan tentang apa yang Anda alami selama 2,5 tahun terakhir ini. Saya ingin mendengarnya. Mu Qianyu menarik tangan Lin Ming dan mereka duduk di tempat tidurnya bersama. Dia mengangkat dagunya, matanya yang cerah menatap Lin Ming. Seperti seorang gadis muda yang sangat ingin mendengarkan cerita pengantar tidur. Baik, dengan demikian, Lin Ming memulai ceritanya sejak dia meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis. Dia menceritakan dari titik dia mengambil susunan transmisi ke benua iblis suci. Dia menceritakan kepadanya semua yang dia tahu tentang ras, adat istiadat, dan pengaruh dari benua iblis suci. Dia berbicara tentang ketika dia terluka parah di Bui Qingcloud Perry dan dipaksa menjadi budak karena dia kehilangan kekuatannya. Kemudian, dia pergi ke Bloodslaughter Stepa dan naik ke Polar Sky Split Tower. Dari sana, dia melawan Xingtian dalam pertempuran fatal di lantai 2, melangkah ke lantai 3 dan kemudian memasuki kandang raja di mana dia menghadapi rencana ketua tertinggi Heian. Setelah itu, dia terus-menerus mengalahkan 3 master hebat dari Heavenly Demon Seven Stars, dan kemudian membunuh High Lord Heian dengan tangannya sendiri. Dengan ketenarannya yang meningkat tajam, melalui begitu banyak liku-liku, dia kemudian harus menderita karena Master Menara Polaris menanam segel budak di dalam dirinya. Dengan menipu Master Menara Polaris, dia berhasil memasuki jalan kaisar dan memahami semangat bertarungnya sendiri. Akhirnya, dia berkelana ke Eternal Demon Abyss, menangkap tulang iblis dan kemudian dipaksa untuk menyimpang ke zona terlarang. 1000 mil. Di sana, dia mengambil buah ilahi emas yang dalam, menemukan mayat Dewi berusia 100.000 tahun, dan kemudian, setelah menerobos ke inti berputar, dia kemudian membunuh Master Menara Polaris. Selain hal-hal yang berkaitan dengan Demon Shine dan Magic Cube, Lin Ming tidak menyembunyikan hal lain. Dia dengan jujur menceritakan semuanya padanya. Meskipun Mu Qianyu tahu bahwa Lin Ming akan mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan selama 2,5 tahun ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengarungi begitu banyak bahaya hidup dan mati. Bahkan dengan Lin Ming duduk aman dan sehat tepat di sampingnya, saat Mu Qianyu mendengarkan dia menjelaskan semua situasi berbahaya dan jalan buntu yang dia hadapi, dia merasakan jantungnya mengepal erat di dadanya. Tetapi ketika dia mendengarkan bagaimana dia menyelamatkan hari itu, mengubah bahaya menjadi keamanan dan membalikan situasi, dia juga merasa bahagia untuknya. Kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya. Setelah Lin Ming selesai berbicara, karena emosi Mu Qianyu naik turun beberapa kali, wajahnya memerah. Dia secara bertahap jatuh ke pelukan Lin Ming. Keduanya saling mendukung saat mereka berciuman, masing-masing merasakan kehangatan satu sama lain.
dengan lembut membelai dan membelai kulit satu sama lain. Apakah itu Lin Ming yang telah mengalami kematian terus-menerus dan berjuang selama 2,5 tahun terakhir, merasa khawatir sepanjang waktu? Atau apakah itu Mu Qianyu yang telah menderita melalui tekanan besar dari posisinya dan mengawasi segala sesuatu di sekitarnya, hancur tertiup angin dan hujan kehidupan. Keduanya butuh kenyamanan. Keduanya butuh kehangatan. Dengan tubuh yang hangat dan harum ditekan ke dadanya, seluruh indera Lin Ming dipenuhi dengan aroma yang lembut. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah merangkul seluruh dunia. Perasaan memabukkan yang memicu kupu-kupu di perutnya membuat pikirannya berdenyut. Bahkan saat gelombang nafsu dan keinginan menyala di dalam hatinya, diam-diam mendidih. Setelah bertahun-tahun berlatih seni bela diri, Lin Ming bukan lagi pemula yang telah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Hampir kehilangan akal sehatnya karena gairahnya pada platform giok laut itu. Sebaliknya, dia adalah seorang master yang mampu mengendalikan emosinya sendiri. Pikirannya bergejolak, dan cahaya melintas di matanya. Dia ingin menggunakan semangat bertarungnya untuk memotong hasrat yang meningkat ini. Tapi kemudian, dia memikirkannya lagi. Api hasratnya sebenarnya adalah perkembangan kesadarannya sendiri. Perkembangan alami dari pertumbuhannya sebagai seorang manusia. Mengapa dia ingin memotongnya? Sejak pertama kali bertemu dengannya di gunung Thunder Crash hingga saat dia menyambutnya di Divine Phoenix Island, Mu Qianyu benar-benar merawat Lin Ming di setiap langkahnya. Ketika dia memasuki alam mistik Phoenix ilahi, tampaknya Lin Ming adalah bintang yang jatuh dari surga, dan Mu Qianyu telah jatuh ke dalam kesedihan dan keputusasaan untuknya. Di istana kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming harus menghadapi pemburuan oleh Lei Jingtian. Dia telah memberinya simbol escape, dan mereka berdua telah membuat sumpah hidup dan mati. Akhirnya, sebelum dia pergi melalui rangkaian transmisi kuno, mereka telah berjanji satu sama lain untuk bertemu 10 tahun dari sekarang. Setiap kondisi berhasil, kemudian dia secara alami akan membiarkan gairah-gairah ini berjalan dengan sendirinya. Lin Ming sedikit menekan keinginan di dalam hatinya dan dengan lembut berkata, "Yue, bagaimana kabarmu selama 2,5 tahun terakhir ini?" Saat Mu Qianyu mendengar Lin Ming menyebutnya sebagai Yue, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak tahu, tapi perubahan kecil pada namanya ini sebenarnya adalah keputusan dari Lin Ming. Saat dia memikirkan 2,5 tahun ini, Mu Qianyu merasa sedikit sedih. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan jujur menceritakan kisahnya. Sekarang Lin Ming telah dewasa. Tidak perlu menyembunyikan apapun darinya lagi. Sejak dia dan Lin Ming berpisah, dia berbicara tentang Xuan Wuji, yang dengan sembrono mencari dia di seluruh Laut Selatan. Kemudian, dia mengulangi kehancuran aliansi masa perang, kehancuran Pulau Phoenix ilahi, kemudian dipaksa untuk berlindung di istana mendalam Yin Yang, dan kemudian harus mengambil 2 burung vermilion mereka, serta harus menderita segala macam kondisi yang sulit. Mendengar ini, Lin Ming mengerutkan kening. Api kecil dan semir api diambil oleh istana mendalam Yin Yang. Episode 692 dengan judul Negosiasi. Selama waktu itu di Gunung Thunder Crash, ketika Mu Qianyu dan Little Flame mengalami masalah, Lin Ming telah menjaga Little Flame, bahkan memasak beberapa daging rusa untuk dia makan. Dalam umur yang relatif lama dari Vermilion Bird, Little Flame hanyalah seorang anak kecil dan masih agak naif dan polos. Meskipun Lin Ming hanya mengenal Little Flame untuk jangka waktu yang singkat, dia masih memiliki kesan yang sangat baik tentang Vermilion Bird yang konyol dan bodoh ini. Little Flame adalah Vermilion Bird kehidupan Mu Qianyu. Baik binatang dan manusia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap satu sama lain. Dan sekarang, api kecil benar-benar diambil oleh istana mendalam Yin Yang. Apa yang mereka rencanakan dengan Vermilion Birds? Lin Ming berkata, sedikit marah, mendengarkan kata-kata Mu Qianyu. Istana mendalam Yin Yang jelas-jelas memanfaatkan Divine Phoenix Island saat mereka menderita, menuntut harga yang keterlaluan. Mereka tidak hanya menginginkan 2 burung vermilion, tetapi mereka juga menginginkan teknik rahasia Pulau Phoenix ilahi dan bahkan memiliki pikiran untuk secara halus mencaplok Pulau Phoenix suci. Mendengarkan saat Lin Ming berbicara, jejak kesedihan melintas di mata Mu Qianyu. Dia berkata, mereka ingin burung vermilion untuk mengekstrak esensi darah mereka dan memindahkannya ke dalam tubuh murid laki-laki. Istana mendalam Yin Yang. Setelah burung vermilion, mereka akan menginginkan Bluluan untuk mentransplantasikan esensi darahnya ke murid perempuan mereka. Hari-hari ini, kami hampir harus menegosiasikan harga yang harus kami bayar ke istana mendalam Yin Yang. Karena kita tidak punya pilihan lain, kita dipaksa untuk terus menyerah. Namun, meskipun kita memberi sedikit pun, mereka ingin mengambil jarak.
Sebelum Divine Phoenix Island berlindung di Yin Yang Profound Palace, mereka belum mengadakan perundingan tentang sumber daya dan keterampilan rahasia yang terlibat. Negosiasi semacam ini sangat menarik bagi kedua sekte, dan sering kali dilakukan dengan cara seperti maraton. Bahkan berbicara selama setahun penuh bukanlah hal yang aneh. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Istana Mendalam Yin yang telah bernegosiasi dengan Divine Phoenix Island lebih dari 20 kali, berulang kali meneliti detailnya. Secara umum, Divine Phoenix Island harus menderita kerugian yang semakin meningkat. Karena mereka lebih lemah, mereka tidak punya pilihan selain menderita penghinaan ini dalam negosiasi. Lin Ming merengut. Jeti ini dia, Istana Mendalam Yin yang sekarang memiliki 2 burung vermilion. Esensi darah dari burung vermilion sangat berharga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 atau 2 tetes esensi darah ini dikombinasikan dengan beberapa bakat dan keterampilan rahasia, akan mampu melatih murid Divine Phoenix Island menjadi pembangkit tenaga inti revolving. Karena esensi darah vermilion, berdinilah Lin Ming mampu menarik Qin Xingxuan kembali dari jurang kematian. Esensi darah sangat berharga. Apakah itu untuk seniman bela diri atau Saint Beast? Esensi darah vermilion, Bird dari Divine Phoenix Island, hanya ditarik ketika Vermilion Bird mendekati akhir umur aslinya. Meski begitu, ini hanya 20 hingga 30 tetes esensi darah untuk burung vermilion dengan vitalitas darah yang bersemangat. Divine Phoenix Island tidak akan mengambil risiko merusak hidupnya untuk mengekstrak esensi darahnya. Bagaimanapun, esensi darah sangat sulit untuk dipulihkan. Mengekstrak 1 tetes berarti ada 1 tetes lebih sedikit, terutama Little Flame. Little Flame masih sangat muda. Bagaimana mungkin itu tahan esensi darahnya diambil? Semakin kecil vermilion Bird, semakin lemah itu. Jika seseorang mengekstraksi esensi kehidupannya, maka tidak hanya umurnya akan lebih pendek tetapi juga akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Mungkin Vermilion Bird bahkan mungkin langsung mati. Melihat mata merah Mucianyu, Lin Ming tiba-tiba menjadi marah dengan kemarahan murni. Yue, kamu mengatakan bahwa mereka mencoba untuk secara halus mencaplok Divine Phoenix Island. Apa yang terjadi? Mucianyu menghela nafas. Dia berkata, metode kultivasi Istana Mendalam Yin yang difokuskan pada Yin dan Yang memiliki kedua elemen yang saling melengkapi. Karena itu, mereka berspesialisasi dalam air dan energi asal api, yang mirip dengan metode budidaya es dan api Divine Phoenix Island. Dalam beberapa bulan terakhir ini, ada beberapa murid Istana Mendalam Yin yang mungkin menggunakan godaan keuntungan, paksaan, intimidasi, atau bahkan obat-obatan. Tapi, murid Divine Phoenix Island mereka berhubungan seks dengan mereka. Kedua belah pihak berjalan melewati garis tanpa harapan, dan karenanya mereka menikah. Mucianyu memiliki selera yang sangat buruk di mulutnya ketika dia membicarakan hal ini. Sebenarnya, hanya sekitar setengah dari murid Divine Phoenix Island yang tertipu. Separuh lainnya sepenuhnya sukarela, atau setidaknya mereka melakukannya dengan perlawanan setengah hati. Divine Phoenix Island masih merupakan sekte kelas 4. Sebenarnya, sekarang mereka tidak memiliki banyak sumber pelatihan, tempat latihan, atau taman pengobatan, bahkan tanah spiritual di bawah kaki mereka. Pulau Burung Walet kecil, hanya setara dengan tanah spiritual sekte kelas 3, dalam kondisi yang begitu keras. Bagaimana mereka bisa menarik murid baru? Belum lagi Divine Phoenix Island juga menghadapi krisis yang mencakup semuanya dari South Sea Demon Region. Bahkan keberadaan mereka berada dalam kondisi genting. Mayoritas murid dari Divine Phoenix Island kebanyakan adalah wanita. Meskipun mereka adalah seniman bela diri, mereka masih berhati lembut secara alami. Mereka perlu merasa dilindungi oleh orang lain, melayang-layang dengan cara yang terlantar, seperti gelandangan miskin dalam situasi di mana kematian mendekati mereka membuat mereka sangat mudah untuk tersentuh oleh pembicaraan manis dan kata-kata manis manusia. Dari sentuhan cinta yang pertama hingga tidur, mereka akhirnya menjadi bingung tentang apa yang mereka inginkan, dan akhirnya menikah. Jeti, selama beberapa bulan terakhir ini, banyak murid perempuan di Divine Phoenix Island berulang kali kehilangan keperawanan mereka. Beberapa dari mereka bahkan hamil. Begitu mereka menikah, mereka secara alami akan tinggal di Istana Mendalam Yin yang bersama suami mereka. Salah satu alasannya adalah karena Istana Mendalam Yin yang jauh lebih kuat. Yang lainnya adalah karena apakah itu susunan latihan, sumber daya, atau tanah spiritual mereka. Semuanya memiliki tingkat yang lebih tinggi, bahkan lebih baik daripada saat Divine Phoenix Island berada di puncaknya. Jika ini terus berlanjut, maka Divine Phoenix Island akan segera dilubangi, dan
Masalah yang paling menjengkelkan adalah murid laki-laki dari istana, yang mendalam Yin yang memilih wanita yang paling luar biasa dan cantik untuk dikejar. Mereka tidak akan mempertimbangkan gadis-gadis yang kurang beruntung, atau mungkin bahkan tidur dengan mereka dan kemudian meninggalkan mereka setelah itu. Anda mengatakan bahwa mereka menggunakan narkoba. Suara Lin Ming menjadi sangat dingin. Ada 2 orang yang menggunakan narkoba. Kami menyelidiki ini dan meminta agar kedua bajingan itu dihukum. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan. Istana mendalam Yin yang kepada mereka setelah itu. Adapun 2 gadis yang menderita. Mereka tidak mengejar lebih jauh dan malah menerima takdir mereka. Saat Mu Qianyu berbicara di sini, dia menghela nafas panjang. Dia ingat bahwa orang yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini adalah Xingyang dan kemudian hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan jijik, istana kecil istana yang mendalam Yin yang Tuan Xingyang berniat untuk merayu adik perempuanku. Dia ingin menikahinya. Selain itu, Master Istana telah secara resmi membahas masalah ini dengan Tuan Sekte yang terhormat. Meski ditolak, masa depan masih panjang. Mungkin masih ada kecelakaan yang terjadi. Mu Qianyu sangat mengkhawatirkan adik perempuannya. Inilah mengapa dia mempertimbangkan sejenak sebelum memberitahu Lin Ming tentang masalah ini. Dia tidak menyebutkan bahwa Xingyang juga mendambakannya, tetapi hanya masalah dengan saudara perempuannya. Sudah cukup untuk membuat Lin Ming marah karena marah. Yang pertama memiliki hubungan dengan saudara perempuanmu Divine Phoenix Island akan dapat mewarisi sentuhan garis keturunan Saint Beast mereka. Bagi Xingyang, ini adalah rencana yang luar biasa bagus. Lin Ming berkata, besok pagi, saya akan pergi ke puncak istana mendalam Yin yang bersamamu. Saya ingin secara pribadi melihat orang seperti apa. Istana kecil istana yang mendalam Yin yang itu. Suara Lin Ming dipenuhi dengan nada mendominasi yang seolah-olah bisa mengubah takdir orang lain. Ini berasal dari keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Lin Ming mungkin bukan tandingan Xuan Wuji, tetapi melawan istana mendalam Yin yang ini, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Aura yang tidak perlu dipertanyakan ini menghangatkan hati Mu Qianyu. Meskipun dia tidak peduli tentang seberapa kuat Lin Ming, gadis mana yang tidak berharap bahwa orang yang dia cintai memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu melindunginya dari rasa sakit dan masalah dunia. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka berhenti, berpelukan dan menikmati momen lembut ini saat malam berlalu tanpa kata-kata. Di pagi hari, Lin Ming dan Mu Qianyu bangun dari tempat tidur lebih awal. Di luar, matahari cerah terbit dan rerumputan dipenuhi embun baru. Udara segar seolah baru saja dicuci. Lin Ming mendorong pintu dan berjalan keluar. Tidak terlalu jauh dia bisa melihat 2 pria dan 1 wanita berdiri. Ketiganya memiliki temperamen yang luar biasa. Seorang gadis berpakaian biru sedang melihat Lin Ming. Sedikit senyum di bibirnya saat humor bersinar di matanya. Gadis muda ini adalah Lan Xin. Dia mendecakkan lidahnya saat dia tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, apakah kamu bahagia tadi malam?" Mendengarkan pertanyaan yang jelas dalam kata-kata ini, rona merah aneh mewarnai wajahnya. Dia tidak ingin bercanda dengan Lan Xin. Saat ini jeti dia mengabaikan pertanyaan ini. Lan Xin menjulurkan lidahnya, masih menyeringai seperti sebelumnya. "Saudara Lin, apakah ini sekte tempat Anda dibesarkan?" Divine Phoenix Island. Selain Lan Xin, Duan Mukun menanyakan pertanyaan ini. Sebelum matahari terbit, dia sudah menyelidiki Divine Phoenix Island dan dapat memperkirakan situasi mereka. Dia sudah menduga bahwa Divine Phoenix Island bukanlah sekte yang hebat. Jika tidak, mereka tidak akan dihancurkan oleh wilayah setan Laut Selatan. Tetapi ketika dia melihat keadaan mereka saat ini, dia benar-benar tidak bisa membantu tetapi berpikir, mereka dalam keadaan yang sangat jorok. Hanya ada lebih dari 1.000 orang di seluruh sekte. Hanya 10 master inti berputar, dan hanya 2 master penghancur kehidupan tahap pertama. Dari keduanya, salah satunya telah merusak sumber hidupnya. Dia tidak memiliki banyak efisiensi tempur yang tersisa. Tanah sementara ini hanyalah tanah spiritual kelas 3 di dalam benua iblis suci. Ini hanya akan menjadi sekte kecil off the road. Ia bahkan tidak memiliki kebun obat. Sangat sulit untuk melihatnya. Bagaimana sekte semacam ini bisa membesarkan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Ming? Apakah itu Duan Mukun atau Feng Shen? Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami ini. Lin Ming mengangguk. Ini adalah sektenya. Lin Ming tidak memiliki banyak keterikatan pada 7 lembah mendalam. Tapi dari Divine Phoenix Island, dia benar-benar menganggap mereka sebagai keluarga keduanya. Saudara Lin, jika Divine Phoenix Island membutuhkan sumber daya, kami dapat membantu mencarinya. Di mata Duan Mukun, sekte kelas 4 seperti Divine Phoenix Island terbatas kemampuannya untuk membantu Lin Ming menemukan sumber daya. Namun,
akan terlalu kasar untuk mengundang Lin Ming untuk bergabung dengan Tanah Suci Kayu Ilahi. Sehingga dia hanya bisa menawarkan untuk membantu Lin Ming mencari sumber daya. Lin Ming samar-samar tersenyum dan berkata, "Terima kasih, berterduanmu atas niat baik Anda. Jika saya kembali ke benua iblis suci di masa depan, maka mungkin saya benar-benar harus menerima tawaran Anda." Lin Ming berencana untuk melakukan perjalanan di jalur alkimia untuk membuka jalan bagi pembukaan 8 gerbang tersembunyi, batin serta 9 bintang istana Dao. Ketika saatnya tiba, dia pasti perlu membeli sumber daya langka tertentu. Jika dia memiliki jaringan koneksi dan mampu meminjam kekuatan Tanah Suci untuk menemukan sumber daya, maka jalan Lin Ming akan menjadi jauh lebih mudah. Kakak Lin terlalu rendah hati. Duan Mukun balas tersenyum. Pada saat ini, Mu Yu Huang, Mu Fengxian, dan Mu Bingyun lewat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Karena Lin Ming sangat ingin melihat Mu Qianyu kemarin, dia hanya dengan tergesa-gesa menyapa Mu Yu Huang dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bertukar salam yang pantas. Hari ini, Mu Yu Huang ingin berbicara dengan Lin Ming lagi. Tetapi ketika dia melihat Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin, dia terkejut. Ketiganya tidak tampak seperti manusia. Ras apa mereka? Dari mana asalnya? Mu Yu Huang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengirim Lin Ming transmisi suara esensi sejati. "Lin Ming, apakah ini 3 teman Anda?" Lin Ming mengangguk. Tanpa ragu, ketiganya memiliki latar belakang dan cerita yang bagus di belakang mereka. Mu Yu Huang tidak bertanya lebih jauh. Apa yang ingin dia lakukan adalah bertanya kepada Lin Ming petualangan macam apa yang telah dia jalani selama 2,5 tahun terakhir ini. Dan bagaimana dia bisa menerobos ke inti berputar begitu cepat. Tetapi pada saat ini, sebuah perahu roh datang bersiul di atas tangan mereka. Jatuh ke aula pertemuan tidak terlalu jauh. Saat Mu Yu Huang melihat simbol air dan api kembar di perahu roh, dia tiba-tiba meringis. Ini adalah perahu roh istana mendalam Yin Yang. Tentu, mereka pasti datang ke Gunung Walet kecil untuk merundingkan masalah. Dia berkata kepada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. "Lin Ming, Anda menunggu di sini. Kami benar-benar harus tetap diam tentang kepulangan Anda yang aman dan tidak membiarkan siapapun tahu. Jika tidak, orang lain mungkin melakukan sesuatu untuk Anda. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya."